Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas tentang pelanggaran berdasarkan order Maxim ya. Nah, mungkin beberapa driver yang sudah senior, sudah lama, sudah tahu tentang hal ini. Cuman driver Maxim yang pemula mungkin masih bingung ya tentang pelanggaran berdasarkan order Maxim. Nah, ini merupakan salah satu penyebab akun Maxim kita itu jadi anyep kayak gitu ya. Ini daftar orderannya, ini memang orderan fiktif ya teman-teman ya. Buat kamu para pemula jangan diambil kalau menemukan orderan seperti ini ya di Alfamart, di Indomaret. Ya, pokoknya di skip aja lah, dilewatin aja. Nah, di sini untuk melihat pelanggaran berdasarkan order Maxim, kita bisa buka di bagian menu seperti ini. Lalu kita buka di bagian tampilkan profil ya. Kita klik rating ya. Nah, nanti di ratingmu bakalan muncul tampilan seperti ini ya. Kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini di bagian parameter negatif kan ada penolakan tugas otomatis, ada pembatalan atas inisiatif pengemudi, ada penolakan terlambat pemesanan sebelumnya, ada lagi jumlah pesan panggil saya, ada lagi pelanggaran berdasarkan order, ada lagi ulasan negatif. Nah, di sini yang tak maksud itu adalah pelanggaran berdasarkan order. Kebetulan di sini nilainya itu punya aku 0 ya. Artinya punya aku ini di bagian parameter negatifnya itu masih bersih, nggak ada pelanggaran ataupun hal-hal lainnya yang membuat akun Maximku ini jadi turun secara rating ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini saya mau menunjukkan ini contohnya ya, kalau misalkan kita terkena PBO atau pelanggaran berdasarkan order Maxim ya. Ini masih proses loading, nunggu HP-nya. Nah, ini contohnya teman-teman nih di bagian ini tuh. Ini ya, pelanggaran berdasarkan order ya, nilainya 1. Nah, ini artinya di sini tuh di bagian paling bawah ya. Di atasnya ulasan negatif ada pelanggaran berdasarkan order, nilainya 1, teman-teman. Nah, tuh ya. Pelanggaran berdasarkan ordernya. Nah, ini terjadi biasanya karena kita melakukan sebuah pelanggaran. Nah, apa saja bentuk pelanggarannya? Nah, di sini saya akan coba terangkan ya kepada teman-teman biar nanti jadi pembelajaran juga dan sebagai bentuk hati-hati ya, supaya kita bisa lebih waspada ya, lebih waspada dalam menjalankan tugas kita selaku driver. Nah, di sini kita buka di bagian pengobrolan, lalu kita buka di bagian pengumuman Maxim Indonesia ya. Nah, kita cari yang aturan kerja, teman-teman. Nah, ini nih. Nah, di sini ada beberapa aturan kerja ya. Nah, biasanya pelanggaran berdasarkan order Maxim itu terjadi di sini nih, di pengerjaan order yang tidak sesuai ya. Kalau yang di atas ini yang nomor 1 ini kesalahan di aplikasi ya. Di poin 2 ini pengerjaan order yang tidak sesuai ya. Yang pertama, order diambil tapi pengemudi tidak datang. Ini bisa kena pelanggaran ya. Contohnya seperti ini nih. Ini ada orderan ya. Ini kan fiktif ya. Kita cari yang enggak fiktif ya. Fiktif lagi. Nah, contoh inilah ya. Ini mungkin orang iseng ya. Contoh orderan ini kita ambil. Nah, setelah kita ngambil order ini order beneran ya. Ini orang beneran yang order. Terus kita itu nggak datang ke lokasi. Kita nggak datang ke lokasi tapi kita selesaikan. Nah, itu termasuk dalam kategori tadi ya. Di sini tadi. Jadi pengemudinya itu nggak datang, teman-teman. Nah, order diambil tapi pengemudi tidak datang. Jadi ordernya itu kita selesaikan, kita ambil tapi kita itu nggak memenuhi orderan tersebut ya.
Terus di poin 2.2, pembatalan order untuk reservasi. Order kurang dari 25 menit dan waktu yang ditentukan tanpa alasan yang kuat. Nah, jadi kalau teman-teman menerima orderan reservasi ya, terus dibatalin kurang dari 25 menit. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini ada orderan reservasi, tapi di sini ada nggak ya? Nggak ada reservasi, teman-teman. Oh, ini ada nih reservasi nih. Nah, ini kan orderan tembakan ya. Ini contoh orderan beneran ya. Itu kamu ambil. Nah, ini kan orderannya kan jam 7. Nah, pas kamu baru ngambil itu baru diambil 10 menit sudah kamu cancel ya. Belum ada 25 menit. Maka itu juga merupakan sebuah pelanggaran, teman-teman. Nah, jadi sebaiknya kalau kita ngambil orderan reservasi, kalau kita mau cancel ya nunggu 25 menit ya, kayak gitu. Nah, terus kita buka lagi, kita lihat apa saja tadi di aturan kerja ya, teman-teman ya. Nah, di sini di poin 2.3-nya, keterlambatan penjemputan untuk reservasi order lebih dari 10 menit. Nah, misalkan kita sudah dipatok tadi ya jam 7. Ternyata kita datangnya itu jam 7 lewat 15 atau 7 lewat 20 ya. Pokoknya lewat dari 10 menit lah dari waktu yang telah ditentukan. Itu juga merupakan sebuah pelanggaran. Terus di 2.4-nya, tidak melakukan perubahan rute sesuai dengan perjalanan yang sesungguhnya. Nah, jadi teman-teman misalnya gini ya. Ini kan ada rute nih. Mana ya contoh orderannya ya? Yang real aja lah. Kalau yang nggak real ini takutnya, tapi rata-rata ini nggak ada yang real kayaknya. Ini malah orderannya jauh-jauh. Ya anggap aja ini sekedar contoh ya, teman-teman ya. Tapi ini kan orderan fiktif ya, jangan diambil ya. Misal ini orderannya dari sini ya. Ini kan dari sini. Ini saya zoom ya. Ke sini toh jalannya. Nah, terus ada perubahan rute, teman-teman. Jadi kadang-kadang ada customer Maxim itu, dia itu kayak gini, bang, saya berhentinya di sini aja. Nah, misalkan di sini ya. Nah, dia itu pindah, nggak jadi ke sini. Nah, nggak jadi ke sini loh, teman-teman. Nah, itu nanti kita harus dirubah ya, rutenya dirubah sesuai dengan yang di sini. Atau kayak gini, misalkan ini kan di sini. Nah, ternyata dia itu minta labas di sini. Ya nanti kita juga bisa rubah rutenya. Tapi kalau kita ibaratnya nggak dirubah, kita selesaikan di sini, kita antar ke sini, itu bisa kena pelanggaran. Tapi kalau misalkan HP-mu dimatiin ya, HP dia juga dimatiin, si customernya, aplikasinya itu dikeluarin, maksudnya itu insya Allah aman. Tapi kalau enggak bisa kena. Karena dulu saya pernah ya, saya dulu itu ketuker ya. Jadi dia itu harusnya dari sini ke sini. Nah, cuman ternyata dari sini ke sini, teman-teman. Jadi balik gitu loh. Cuman nggak terlalu jauh kan. Akunya bolak-balik gitu, tapi rutenya nggak dirubah. Nah, akhirnya aku yang kena PBO. Dulu pernah kayak gitu. Nah, terus selanjutnya semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti bingung ya tambahkan aja di kolom komentar. Kalau enggak chat aja saya ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya, nomor WA aku itu ada di bagian deskripsi channel tuh. Nah, terus ada lagi di 2.5-nya, pembatalan order di aplikasi secara sengaja untuk order yang sebenarnya telah dipenuhi. Nah, jadi ini juga ada beberapa kasus ya, driver itu ngakalin ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saldonya itu nggak kepotong. Contoh ya, kita akan coba studi kasus lagi. Nah, ini nggak ada orderan yang, ini adanya orderan fiktif ini ya, buat contoh ini orderannya beneran ya, dari sini ini kan fiktif nih. Nah, kita udah antar ke sini ya kan, nah sampai sini. Nah, pas sudah sampai sini di cancel gitu loh. Tujuannya biar nggak kepotong gitu ya saldonya ya. Jadi ini juga merupakan sebuah pelanggaran kayak gitu. Nah, next kita lihat lagi apa saja bentuk-bentuk pelanggarannya. 2.6 ya,
Nah, ini menurunkan pelanggan di tengah pemenuhan order tanpa alasan yang kuat. Jadi ada pelanggan ujuk-ujuk kamu berhentiin di tengah jalan, entah kamu kesel entah apa gitu ya, ini kan tanpa alasan yang kuat. Tapi kalau alasan yang kita kuat nggak jadi masalah, misalkan waduh pak bu mbak mas gitu ya, ini banyak bocor motornya ke gym gitu, ini contohnya ya. Kalau misalkan nungguin saya sampean nanti lama, lebih baik sampean mohon maaf tak turunin di sini order lagi ya, ini contohnya ya. Nah kayak gitu teman-teman ya, ini contoh bentuk daripada pelanggaran ordernya. Kalau yang lain-lain juga ya itu juga bisa menjadikan bentuk pelanggaran ya, kayak misalkan ini nih, berperilaku tidak baik ya, tidak sopan, kasar, penyalah fitur obrolan ya, itu juga bisa kena tuh. Provokasi, penyebar luasan nomor pribadi ya, sara. Ini nanti teman-teman bisa baca juga di sini, tujuannya ya supaya ini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langgeng kerja di Maxim, mau akunnya awet ya kerja secara baik-baik. Cuman kalau sekedar numpang lewat ya, ya namanya numpang lewat ya. Tapi saya sarankan jangan untuk berbuat kejahatan ya teman-teman ya, karena nanti kalau kamu kena ya kamu juga sendiri yang rugi. Misalkan ada beberapa oknum Maxim itu yang aduh jangan ditiru ya, misalkan bawa kabur laptop atau apa kayak gitu ya, itu jangan. Nanti kalau misalkan kamu ketahuan kena ya kan, kamu bisa masuk penjara, kamu sendiri yang rugi ya. Itu nggak seberapa tapi bisa mengakibatkan masa depanmu terganggu. Nah itu aja yang bisa di share di video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.